Hai, jumpa lagi dengan Maya di sini. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan update dari aku. Thank you. Di video kali ini aku ingin melakukan food preparation. Jadi ini aku baru habis belanja. Ini belanjanya online ya teman-teman. Aku belanja di kedai sayur. Itu ada aplikasinya. Kalian bisa install aplikasinya itu di Play Store. Dan aku nggak akan simpan semuanya karena hari ini rencananya aku mau masak tempe sama sayur asem dulu. Dan ini aku setelah selesai masak, aku langsung lanjut untuk melakukan food preparation. Ini adalah wortel untuk 1 kilo ya. Jadi wortelnya aku beli wortel lokal. Dan seperti biasa, aku akan pakai wadah Tupperware aku. Teman-teman bisa pakai wadah lainnya, yang penting itu kedap udara. Jangan lupa kita juga akan menyiapkan kain microfiber di sini, itu untuk menyerap air agar sayur-sayuran yang kita simpan tidak lekas busuk. Oke, berikutnya ini aku mulai unboxing untuk baby corn. Kemudian ada labu siam di situ, itu juga yang baby. Kemudian ada sayur pak choy di sini. Nah, ini akan aku jadikan dalam satu wadah aja karena tempat aku juga agak terbatas ya, kulkasnya bukan kulkas yang besar gitu. Untuk bahan makanan ini rencananya akan kami konsumsi 7-10 hari ke depan ya. Semoga aja sih cukup bahan makanannya. Jadi seperti yang tadi aku udah bilang, kalau kita akan menyiapkan kain microfiber, jadi seperti inilah caranya ya teman-teman. Jadi kita alasi dulu bagian alasnya itu dengan kain microfiber, kemudian kita masukkan sayurannya dan akan kita tutup kembali dengan kain microfiber. Nah, itu supaya nanti kalau misalkan ada air yang akan menetes gitu ya ke dalam wadah dari bagian tutup itu tidak akan langsung terkena sayurannya, tetapi dia kena ke kain microfiber dulu. Jadi dia akan diserap oleh kainnya, itu supaya sayur-sayurannya itu nggak akan cepat busuk nantinya. Semenjak pandemi ini, apalagi dalam kondisi yang saat ini ya, bisa dibilang DKI Jakarta dalam kondisi yang cukup genting karena korban COVID itu semakin tinggi dari hari ke hari, maka aku dan suami memutuskan kami lebih baik untuk berbelanja online aja untuk sayur-sayuran. Nah, terlebih lagi kami juga tinggal di daerah yang zonanya itu zona merah, jadi memang agak beresiko tinggi. Karena itu memang berbelanja online itu adalah salah satu pilihan yang cukup baik dan cukup mengurangi resiko ya menurut kami, karena itu kami nggak perlu bertemu dengan banyak orang di pasar dan juga itu untuk menghindari kontak dengan yang lainnya gitu ya. Oke, kembali lagi ke pembahasan untuk food preparation-nya. Kalau untuk jagung itu jagungnya pasti dikupas dulu ya. Jadi setelah dikupas baru kita akan simpan di dalam kulkas. Nah, ini semua sayur-sayuran itu akan disimpan di bagian chiller dan menggunakan wadah yang kedap udara. Ini aku sudah sekian kalinya berbelanja di kedai sayur dan menurut kami sayur-sayurannya itu cukup recommended ya. Jadi prosesnya juga sangat cepat sekali. Kami pesannya itu kemarin sore dan di pagi hari ini jam 8 pagi itu sayur-sayuran ini semuanya tuh sudah sampai di rumah kami gitu. Jadi kondisinya juga sangat segar-segar, bagus-bagus gitu ya, dan juga sangat bersih. Jadi menurut kami kedai sayur ini cukup recommended untuk dijadikan salah satu solusi untuk teman-teman berbelanja online loh untuk sayur-sayuran. Dan tidak hanya itu aja, kedai sayur juga dia punya
buah-buahan, kemudian ada roti-rotian, daging-dagingan, bahkan sampai beberapa bahan kue pun mereka juga cukup banyak gitu ya untuk varian yang bisa kita pilih. Jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya, itu teman-teman bisa jadikan kedai sayur menjadi salah satu pilihan ya menurut aku. Oke, kita lanjut lagi ke food preparation ini. Dan ini aku mau buka jahe. Nah, jahenya di sini cukup bersih seperti yang teman-teman lihat. Jadi kita tidak perlu membersihkannya lagi gitu ya. Dan untuk jahe, kami memang selalu membeli dalam jumlah yang cukup banyak gitu ya. Karena di saat pandemi seperti ini itu sangat penting sekali untuk kita menjaga imun tubuh kita gitu ya, agar kita tidak cepat lelah, agar kita tidak cepat terkontaminasi dengan virus yang saat ini sedang mewabah di dunia. Nah, jadi seperti inilah yang kami lakukan. Dan beberapa rempah-rempah lainnya juga kita beli ya. Jadi aku di sini beli jahenya itu 2 jenis, yaitu aku beli jahe gajah dan juga jahe putih. Nah, yang satu lagi kalau jahe putih dia kondisinya agak sedikit kotor, tetapi ya nggak parah-parah banget juga sih. Aku juga membeli laos di sini dan juga serai. Masing-masing semuanya itu kami beli 1 kilo. Dan setelah nanti ini habis, kita pasti akan belanja lagi. Jadi jenis rempah-rempahan itu pasti selalu ada stoknya di kulkas kami. Next berikutnya ini aku mau buka untuk sayur bayam. Nah, sayur bayamnya juga cukup bersih. Di sini teman-teman bisa lihat, dia juga isinya juga cukup banyak dan menurut aku standarnya adalah standar supermarket ya. Jadi kondisinya tuh bersih dan juga dia sayur-sayurannya segar-segar, tetapi harganya di bawah harga dari supermarket. Dan untuk sayur bayam beserta dengan sayur kangkung nanti itu akan aku udah disiangi dulu ya teman-teman. Jadi ketika mau masak itu tinggal langsung aku pakai aja. Tapi sebelumnya ya kita cuci dulu gitu ya. Dan karena masih ada space, jadi aku masukkan dulu wortel. Karena untuk wadah wortelnya aku cukup kepenuhan gitu ya. Dan aku tadi juga sempat beli wortel import, itu hanya sekitar 300 gram. Itu mau nyobain aja. Dan sekarang aku mulai menyiangi kangkung. Nah, sama seperti bayam, kangkungnya juga dalam kondisi yang bagus dan juga dalam kondisi yang bersih gitu ya. Jadi dia segar dan bersih. Kemudian kalau untuk tahu, jadi aku buka dari plastiknya, aku buang airnya, kemudian aku cuci bersih dan ini kita isi dengan air setengah wadah, kemudian kita akan taruh di chiller. Nah, ini aku sudah mulai memotong-motong serai. Jadi serainya ini kan karena dia panjang-panjang dan ini juga cukup besar-besar ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini segar banget kondisinya. Dan ini aku potong besarnya itu sesuai dengan wadah yang akan aku pakai. Di sini aku akan pakai plastik IKEA karena kalau untuk box Tupperware itu nggak akan cukup untuk semuanya. Jadi aku akan bagi gitu ya, mana yang akan aku isi di dalam plastik, mana yang akan aku isi di dalam wadah Tupperware. Nah, ini aku sudah mulai memasukkan ke dalam plastik IKEA yang tadi aku bilang. Ini adalah plastik clip. Biasanya aku cuci dan ini akan dipakai kembali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aku punya dua, tetapi sebetulnya ini adalah sisa dari yang minggu sebelumnya aku beli gitu ya. Jadi masih ada sisa dan bisa dilihat kondisinya walaupun sudah semingguan masih dalam kondisi yang bagus dan juga segar. Nah, ini aku tambahkan aja kita campur. Nah, biasanya selain dipakai untuk masak,
Si serai ini juga aku suka pakai untuk minuman ya, dicampur dengan jahe dan juga dengan madu. Nah, itu tuh rasanya tuh enak banget teman-teman. Jadi inilah untuk menambah imun kami. Karena aku secara pribadi juga nggak mengkonsumsi vitamin C gitu ya dalam bentuk obat-obatan. Tetapi kami melakukannya dengan cara yang lebih tradisional, yaitu dengan cara mengkonsumsi rempah-rempahan. Oke, ini adalah laos. Laosnya juga dalam kondisi yang bersih ya, teman-teman. Di sini bisa lihat. Ini aku potong-potong biar juga untuk ketika mau dipakai untuk masaknya itu jadi jauh lebih mudah dan lebih gampang. Dan ini juga aku masukkan ke dalam plastik clip. Jadi kalau dalam 1 minggu ini tidak habis, itu biasanya aku akan pindahkan dari chiller ke atas ke bagian freezer. Dan itu cukup membuat laos ini bertahan dengan baik gitu ya dalam waktu yang cukup lama. Untuk tempe ini aku satukan dalam wadah dan ini juga aku tutup, kemudian kita taruh di dalam chiller juga. Tapi baiknya dikonsumsi dalam waktu yang lebih cepat ya teman-teman. Nah inilah jahe putih yang aku bilang tadi. Ini kondisinya sebelumnya agak kotor tetapi aku sudah cuci bersih tadi dan ini juga aku masukkan ke dalam plastik clip. Karena kalau taruh di dalam wadah Tupperware itu tempatnya aku kebetulan udah habis. Nah, yang aku suka juga nih teman-teman, ini cabenya itu besar-besar dan juga segar-segar banget. Kondisinya tuh bagus banget ya. Jadi ini happy banget menerima paket sayuran yang dikirimkan oleh kedai sayur karena kondisinya itu sangat segar. Nah, bisa dilihat sini teman-teman. Jadi aku rencananya mau aku coba buat bibit juga nih untuk cabai ini karena dia bagus banget. Untuk cara penyimpanan cabai, di sini aku potek-potekin ya dari tangkainya. Kemudian nanti itu akan aku kasih bawang putih. Nah, jadi kalau dengan cara seperti itu, dia akan bertahan cukup lama. Jangan lupa bagian bawahnya juga dikasih alas ya, teman-teman. Di sini aku kasih tisu karena untuk kain microfiber aku itu dia terlalu makan tempat karena wadah yang aku pakai di sini cukup kecil. Nah, itu sudah aku taruh bawang putihnya. Setelah itu kita tutup lagi bagian atasnya sebelum kita tutup wadahnya. Nah, setelahnya kita akan taruh di bagian chiller dan itu bisa bertahan cukup lama dalam kondisi yang baik ya, teman-teman. Oke, dan sekarang kita lihat hasil dari food preparation yang akan aku lakukan dan seperti inilah hasilnya teman-teman. Semuanya sudah tersusun rapi di dalam chiller aku. Nah, untuk daging kita nggak beli ya teman-teman karena masih ada stok dan inilah kondisi bagian bawahnya dia cukup penuh karena memang masih ada beberapa stok jahe dan juga jeruk nipis. Dan ini kondisi dari freezernya. Oke teman-teman, demikian video aku. Kiranya cukup bermanfaat dan berguna buat teman-teman sekalian ya. Dan terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu di video aku lainnya. Bye!